meneruskan masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada surat An-Nahl. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yang harus kita hati-hati di dalam kita menyembah Allah iyyaka na'budunya, karena sangat rawan sekali, terutama dari pandangan yang tidak ada wujudnya, seakan-akan itu melintas yang akan mengaku Tuhan. Jadi biar tahu, biar mengerti bedanya Tuhan dengan Allah. Kalau pada Arabnya adalah ilahun, itu makna Tuhan. Allah ya tetap Allah. Maksud ilahun itu yang akan menggoda pada pandangan atau pendengaran, penciuman, dan seterusnya. Itu yang akan menggoda kepada iyyaka na'budunya. Kalau kita tidak mempelajari masalah untuk menyembah kepada Allah yang halus, kalau yang nyata kemungkinan besar, karena secara syariah af'al Tuhan wujud yang telah kita pelajari semuanya tidak mungkin akan menyembah patung. Di situ adalah kalau pengorientasinya atau penjabarannya adalah syirik. Karena sudah Tuhan dibentuk, padahal sangat tidak boleh sekali. Mungkin itu tidak perlu diterangkan, mungkin semuanya akan paham. Cuman ada yang akan terselip sedikit, tidak berupa patung tapi berupa benda. Benda apa itu? Yang kita yakini benda itu bisa menyelamatkan atau memberikan keselamatan, rezeki dan sebagainya. Contoh ya banyak. Kalau saya terangkan seperti jimat. Jimat apapun saja. Atau benda-benda yang dianggap jadi penolong kita. Bermacam-macam, besi kuning, merah delima, ya keris dan sebagainya. Seperti itu. Jadi marilah kita betul-betul pelajari yang samar. Kalau yang nyata sudah banyak sekali, cuman kadang terpeleset kepada suatu benda yang kita yakini. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kita menyekutukan Allah dengan suatu benda apapun. Terus pada surat Anbiya ayat 106, inna fi hadza labalaghul liqaumin abidin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Makanya mari kita jangan sampai keluar dari petunjuk Allah adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk kita untuk menuju ilahi, terutama adalah menyembahnya Allah, terus memohonnya dan seterusnya. Jangan sampai keluar dari Al-Quran. Walaupun kita mengkaji kitab ke kitab lain masalah menyembahnya, karena Al-Quran itu adalah muhkamat dan mutasyabbihat. Kalau muhkamat sudah tentu sekali jelas,
Tapi kalau mutasyabihat kadang kala itu mencari sela-sela untuk menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi mentakwil, oh ini mungkin begini, ini mungkin begini. Jadi mari kita hati-hati, jangan sampai memadu Allah dengan yang lain. Kemudian surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'inna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khusirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di pinggir-pinggir, dalam keraguan maksudnya. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa tentram hatinya. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik menjadi kafir. Dia telah merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Yang dimaksud pinggir-pinggir, ketika dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah Allah, meminta pertolongan kepada Allah, begitu ditimpa kebaikan yang menimpa pada dirinya, bangga hatinya. Ketika permohonannya tidak terlaksana dengan kebaikannya, maka dia meragukan. Akhirnya nyeleweng, mencari Tuhan yang lain. Dari situlah yang dimaksud keraguannya. Saya sudah sholat, saya sudah wiridan, kenapa sih rezekiku kok masih belum lancar? Padahal di situ Allah menguji seorang hamba yang ingin menuju Allah. Benarkah engkau menuju kepadaku? Cuman sedikit saja. Akhirnya bingung mencari Tuhan selain Allah. Kemana-mana. Akhirnya ke pantai, ke gunung, kemana-mana. Padahal ibaratkan tuan rumahnya itu ada di rumah, jangan dicari ke pasar. Itu kiasannya, perumpamaannya. Sehingga firman Allah, innallaha ma'ana. Bagaimana dengan firman ini? Kenapa kok masih dicari kemana-mana? Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Akan tetapi akal pemikirannya, karena permohonannya tidak dikabulkan seakan-akan. Padahal di situ adalah ujian. Supaya apa? Naik kelas. Ibaratkan orang sekolah dari TK diuji lagi. Ingin meningkat ke SD, diuji lagi. Kira-kira ujiannya sampai kuliah tambah berat apa tambah ringan? Tambah berat. Disitulah mari kita pelajari betul-betul. Mungkin ini masih belum waktunya. Dan yakinilah bahwa permohonanmu akan dikabul oleh Allah. Karena firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian semua, saya pasti akan memberikan apa yang diminta oleh hamba-hamba tersebut. Tidak usah khawatir. Kalau masih belum dikabulkan, ya tunggu dulu. Bersabarlah. Yang dinamakan pada firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Ya, sabarnya ini yang harus kita tingkatkan. Saya sudah sabar, tapi cuma bahasa. Ya sabar harus menerima. Oh mungkin masih belum, kan seperti itu. Nah, kemudian pada surat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah,
padahal tidak ada suatu bukti pun tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini dijelaskan lagi oleh Allah. Ya kalau dulu ini kepada Nabi Muhammad ya. Sekarang bagian penerus pembelajarannya ya kita-kita yang membaca Al-Quran. Kan gitu. Makanya yang dimaksud Tuhan tadi yang saya terangkan, ada Tuhan Jilmaan ya. Kalau Maduranya kan pangeran. Ya pangeran di Penonggoro kan seperti itu. Ya kalau Tuhan ya di situ sudah bermaksud kepada suatu benda atau manusia dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksud kafir? Nah, di sini yang harus kita pecahkan. Makanya di sini innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang kafir itu tidak akan beruntung. Bukan kafir yang dikafirkan oleh organisasi maksudnya. Jadi walaupun tahu kita bahwa kita harus betul-betul untuk menyembah Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Padahal sudah tahu caranya menyembah Allah seperti ini. Cuman akal pemikirannya itu menjadi kafir. Kafir artinya adalah menutup atau ingkar. Jadi dari ilmu pengetahuannya ditutup sendiri. Jadi ditutup sehingga kebingungan lagi. Ya karena tidak memahami tentang kafir. Padahal kafir adalah bisa diartikan bodoh, bisa menutup, bisa adalah ingkar. Seperti itu. Jadi janganlah pandangan kita itu ingkar, pendengaran kita itu ingkar. Maksudnya jangan juga bodoh, jangan juga ditutup atau menutup dari pandangan, pendengaran, ucapan yang masuk kepada akal pemikiran dan hatinya. Di situ. Jadi maksud dari kafir adalah menutup akal pemikirannya sampai ke hatinya, kebingungan karena permohonannya tidak dikabulkan seakan-akan. Kan tetapi bukan tidak dikabulkan, kemungkinan besar belum waktunya. Contoh seperti ini. Seumpamanya ini ada seseorang yang kaya raya. Ini anak kecil, Pak, tolong saya dibelikan motor. Tapi anak kecil, kira-kira oleh Bapak dibelikan motor apa tidak? Karena apa? Membahayakan karena masih belum dewasa. Bukan tidak mau dibelikan. Kira-kira itu sayang apa benci kepada anak tersebut? Mestinya kan sayang karena masih belum waktunya. Jadi kita harus yakin dengan permohonannya. Kalau belum dikabul, berarti masih ibaratkan kias tadi masih anak kecil karena bahaya. Saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman Rahimnya seperti itu. Kemudian surat Saba ayat 40 dan 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat,
apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Na'udzubillah. Makanya malaikat di sini ditanyakan oleh Allah. Ini bahasanya malaikat ya. Tugasnya sudah kebaikan. Takutnya ya karena akan kebanyakan di dalam kita menyembah ada banyak yang melintas pada akal pemikiran, pada pandangan, pada pendengaran, akhirnya mengaku Tuhan. Nah, jadi malaikat sendiri dituntut oleh Allah, ditanyakan, apakah mereka itu menyembah kamu, malaikat? Tidak. Makanya tasbih itu sangat penting sekali. Terus para malaikat menjawab, Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Itu. Maha suci Engkau Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Karena kebanyakan manusia menyembah selain Allah atau memohon kepada selain Allah. Yang harus kita hati-hati kepada yang samar sekali. Kalau pada bentuk wujud, ini sudah kita pelajari yang tadi saya terangkan, mulai dari kecil yang sudah kita pelajari. Ini yang samar. Karena yang kemarin saya ulang-ulang antara jin hakiki dan jin majasi. Jadi hakiki adalah tidak ada wujud bentuk, yang majasi adalah akan terbentuk. Terbentuknya kepada, terutama kepada manusia, berwujud manusia, benda dan lain-lain. Itu yang majas. Jadi yang harus kita hati-hati karena di sini diterangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang harus disiarkan, kebanyakan manusia itu menyembah jin. Bal kanu ya'buduna al-jinnah aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi percaya kepada jin. Biasanya ini bagian sifat-sifat ilmin, jadi melintas yang dinamakan khaddam. Jadi bahasanya khaddam jin ya, khaddam malaikat dan sebagainya. Kalau kita kembalikan kepada hakikat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya apa yang ada di langit dan di bumi itu punya Allah. Nah, kalau kita sadari, seandainya kita minta lewat jin, seandainya kita minta lewat malaikat, kita diberi oleh jin, oleh malaikat. Tapi pada hakikatnya punya apa jin? Punya apa malaikat? Pada hakikatnya semuanya itu Allah yang memberikan. Kenapa di Fatihahnya pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang tanpa pelantara tidak dipikirkan, padahal tidak ada pelantara menyembah dan memohonnya kepada Allah. Karena pada hakikatnya jin, manusia, malaikat semuanya tidak memiliki apa-apa, kosong. Diberi pun itu karena ridho Allah. Kalau Allah tidak meridhoi, walaupun lewat jin, lewat malaikat, lewat manusia pun sekalian, tidak akan diberikan kalau Allah tidak meridhoi. Ayo, jangan kita tertipu. Tertipu dengan makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah
dijadikan pelantara untuk memohon atau menyembah dan memohonnya. Karena mereka-mereka atau beliau-beliaunya tidak punya apa-apa pada hak yang sebenarnya. Jadi jangan tertipu, walaupun kita dikabul itu karena ridho. Karena ridhonya Allah, karena barokahnya Allah, karena ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Jangan sampai tertipu. Kemudian pada surat Jin, Al-Jin ayat 18, 19 sampai 20. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembah Allah, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Semuanya kalau di Mekah, di situ adalah yang dinamakan Ka'bah. Kalau di sini sudah nama masjid dan musola. Begitu hamba Allah itu menyembah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah, jin-jin semuanya itu pada berduyun-duyun. Supaya apa? Percaya kepada selain Allah. Jadi jin itu mengaku Tuhan. Karena banyak keterangan-keterangan di situ. Makanya harus kita betul-betul pelajari. Jadi mengerumuninya untuk apa? Menggoda. Jangan kau memohon kepada Allah. Akhirnya mengaku, aku Tuhanmu. Akhirnya apa? Terpeleset sedikit dalam akal pikir kita. Karena atau lewat pendengaran kita, atau lewat pandangan kita. Wah, ini yang sangat bahaya. Makanya pendengaran ini yang sangat sensitif sekali. Kok ada suara tidak ada orangnya? Kadang lewat pandangan melintas. Akhirnya akal pikir ini bertanya-tanya. Mungkin ini Tuhan, mungkin ini Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Makanya Nabi Muhammad selalu diujar oleh Allah, selalu diberi peringatan oleh Allah. Kabarkanlah Muhammad, beritahulah Muhammad, saya tidak menyembah sesuatu apapun yang ada dalam masjid atau di Ka'bah atau di musola. Sekarang penjabarannya keseluruhnya cuman Allah lah. Saya tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini yang harus kita hati-hati. Kebanyakan setelah kita wirid terus wiridan, akhirnya ketemu dengan sesuatu yang diinginkan yang ada di imajinasi kita, mencipta. Akhirnya wirid ketemu dengan wirid, bukan wirid ketemu dengan sang warid. Yang tujuan pada pemikiran kita diwujudkan atau lewat pendengaran atau pandangan. Akhirnya disitulah dianggap pelantara untuk menuju ilahi. Bukan. Di situ tugasnya untuk menggoda. Hanya mari kita hati-hati. Di surat Al-Quraisy ayat 3, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Makanya kalau di Mekah itu adalah Ka'bah, kalau di sini masjid dan musola. Memang di dalamnya itu bermacam-macam makhluk untuk menggoda, tugasnya untuk menyekutukan
Allah supaya lewat sana, digiring supaya lewat sana, lewat sini. Jadi bermacam-macam segala penjuru yang dinamakan panca indera keenam. Dari kanan kirinya, dari depan belakangnya, dari atas ke bawahnya. Kalau kita tidak hati-hati, maka akan terpeleset pada akal pemikiran yang masuk kepada hatinya. Mungkin ini Tuhan, mungkin ini Tuhan. Akhirnya apa? Karena tidak mengerti dengan Allah. Padahal saya terangkan mulai kemarin, ini yang harus kita betul-betul pelajari ya. Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipandang, dipegang, dan dirasa. Apabila masih ada pandangan, pegangan, rasa, itu bukan Allah. Itu makhluk Allah yang menggoda untuk menyekutukan Allah. Di situ. Makanya harus kita hati-hati. Nah, juga dalam memujinya kita jangan berlebih-lebihan. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa rasulih. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji atau menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam, Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasulihi, hamba Allah dan rasulnya. Ini Nabi Muhammad menganjurkan kepada para sahabatnya, terus kepada tabiinnya, mungkin seterusnya sampai sekarang. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku atau menyanjung Nabi Muhammad. Bilang saja bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Itu saja. Karena yang patut kita puji, yang saya terangkan kemarin di Alhamdulillahirabbil alamin, adalah cuma Allah. Yang lain bukan biasa-biasa saja. Yang diterangkan kemarin Qadim lil hudus ya, dan sebagainya, hudus lil hudus itu kayaknya biasa-biasa saja. Karena pujian itu adalah bahaya. Marilah kita betul-betul pelajari untuk menembus ilahi Rabbi inni wajjahtuhnya. Karena yang terdiri pada manusia yang harus kita simpuhkan kepada ilahi Rabbi adalah 4. Nih, saya terangkan biar lebih jelas lagi ya. Yang terdiri pada manusia, yang terdiri dari 4 ini yang paling bahaya. Ini masuk kepada makrifat, hakikat, thariqah, syariat. Kebalik ya. Tapi tidak kebalik. Kalau dimasukkan kepada makrifat, di sini adalah hakikat.
api, saya terangkan dulu setelah apinya. Api menjadi hawa nafsu. Angin menjadi nafas. Air banyak, air kencing dan sebagainya, atau air mata satu saja. Dan sebagainya. Tanah adalah bentuk. Bentuk tubuh. Tulis saja Adam. Yang terdiri pada manusia, api menjadi hawa nafsu, angin menjadi nafas, air menjadi air mata, air hidung, air keringat dan sebagainya, sampai terjadilah kita setetes air mani yang hina kita dijadikan masuk air. Terus tanah menjadi bentuk Adam. Ini di Taqobil Akbar ini jelas. Yang harus kita hati-hati adalah apinya. Di dalam kita menyembah Allah, disinilah yang akan berjalan lebih cepat dari pesawat. Allahu Akbar, pikirannya melayang, hawa nafsunya akan menghadap kepada ciptaannya, bukan menghadap kepada zatnya. Ini wajhtu wajhiyah. Makanya ini ya harus dibimbing. Yang ada pada akal pemikiran harus dibimbing. Kita mau menghadap kepada ilahi Rabbi, jangan kemana-mana. Ini terutama yang sangat bahaya. Nafasnya, airnya, bentuk jasadnya yang harus kita betul-betul hadapkan kepada Allah. Ini seakan-akan dibalik ya. Kenapa kok makrifat, hakikat, thariqah, syariat? Kebalik? Tidak. Kalau pada awal yang diturunkan oleh ilahi Rabbi adalah memang makrifat, hakikat, thariqah dan syariat. Kenapa kok syariat dulu? Syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Ya karena yang akan berperilaku adalah bentuk tubuh kita yang bergerak. Makanya syariat dulu yang harus kita jadikan af'al. Makanya artinya syariat adalah af'al, thariqah perjalanan, hakikat tujuan, makrifat pengetahuan. Karena akan bisa selamat semuanya dari af'al kita apabila sudah digerakkan. Karena ini yang sangat penting. Contoh, dalam hawa nafsu kita, akal pemikiran kita, kemarifatannya mengikuti air yang akan berjalan lewat akal pemikiran, akan menjadi perjalanan kepada syariatnya. Sebelum bergerak, contohnya hawa nafsunya saya akan mencuri, tapi af'alnya tidak dikerjakan, tidak akan ditembak oleh polisi, tidak akan dicari. Kalau secara hukum masih belum ditulis. Seperti itu. Jadi tidak akan tertulis masih. Kalau masih cuman ada di pengetahuan akal pemikiran, hakikat mencuri sudah tahu, ini perjalanannya. Tapi masih belum menjadi af'al syariat. Tidak dikerjakan mencuri. Masih secara hukum masih belum tertulis kejelekan. Walaupun sama polisi tidak akan dicari karena masih belum ada bukti. Makanya af'al tubuh di sini adalah bukti, burhan. Kalau bahasa Arabnya adalah burhan.
bukti untuk diketahui secara kemakrifatannya. Akhirnya dari syariat, thariqah, hakikat dan makrifat ketahuan sudah, karena ini yang akan bergerak. Nyata bahwa seseorang mencuri kelihatan. Yang sebenarnya memang yang harus kita gerakkan adalah tubuh kita, af'al kita kepada ilahi rabbi, baik secara hukum. Hukum pun tidak akan berlaku kalau tidak ada af'al. Cuman pada akal pemikiran yang melintas, saya akan mencuri, tapi tidak menjadi af'al, tidak jadi kerja, ya tidak ada kepada bukti. Hanya berhati-hati. Ini contohnya lagi. Kenapa kok api di atas? Ini tak jadikan. Ini pembakaran lah istilahnya. Di sini api yang berkobar. Sini air, terus angin, air, tanah. Buktikan saja. Ini logika sekali. Ya. Di bawahnya api pasti ada angin. Di bawahnya angin pasti ada air. Di bawahnya air pasti tanah. Sekarang buktikan membakar sesuatu, bakar. Di atas pasti api. Ditembus oleh apa? Oleh angin. Lihat setelah mati, kalau ingin bukti yang nyata, setelah mati pasti ada air di atasnya tanah. Di bawahnya pasti tanah. Biar jelas. Angkanya yang harus lebih hati-hati menjaganya adalah api yang mengkobar untuk membawa kemana-mana. Di dalam kita menghadap akan dibawa ke pasar, ke sawah, dan sebagainya. Didorong oleh anginnya, didorong oleh airnya, didorong semuanya oleh tanahnya, sehingga akan menjadi kerusakan di dalam menghadap kepada ilahi rabbi. Apinya menjadi membakar, anginnya menjadi puting beliung, airnya menjadi tsunami, buminya akan menjadi gempa bumi. Tidak akan menjadi inni wajjahtu wajhiyah. Tidak akan. Kayaknya yang harus kita betul-betul waspadai adalah api. Jangan sampai kemana-mana. Diatur hawa nafsunya yang kemana. Saya mau menghadap kepada Allah, terus airnya supaya apa? Bermanfaat semua. Apabila menjadi kebagusan semua sampai tercantum pada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana yang harus kita doakan? Dunianya minta bagus, akhiratnya minta bagus. Dunia yang ada pada dirimu, api, angin, air, dan tanah, supaya menghadapnya kepada ilahi rabbi, tidak kemana-mana. Karena akan menjadi kecelakaan. Dunia celaka, akhiratnya juga akan menjadi celaka. Karena tidak bisa mengatur sifat yang empat. Bukan menjadi kebagusan semuanya. Ini yang harus kita betul-betul pelajari. Api, angin, air, dan tanahnya. Cuman menjadi sebutan saja. Padahal di sini mengandung kias-kias yang harus kita amalkan menjadi af'al. Apinya ada niatan bagus, airnya juga akan mengalir. Alirkan sebagaimana Sayyidina Utsman. Apinya juga bagus, ya, anginnya menjadi suara, airnya harta benda yang harus kita alirkan. Di sini harus menerima karena semuanya adalah milik Allah. Saya cuma hamba Allah yang harus menjaga kerusakan alam.
pada alam fikir manusia yang tidak mendapatkan atau tidak punya yang mau dimakan. Setelah kita semuanya diberi kelebihan rezeki oleh Allah, jadikanlah sebagaimana api yang akan berkobar untuk membagi-bagikan kepada fakir, miskin, yatim dan sebagainya pada 8 asnaf. Alirkanlah. Jadi maksud angin ini dibicarakan. Hei orang fakir miskin, ke sana kalau mau mengambil, tidak ada yang mau dimakan. Ini hartanya yang harus kita alirkan. Sebagaimana Nabiullah Ismail di waktu itu tidak ada air di padang pasir. Jadi beliau dikasih mukjizat oleh Allah sehingga orang padang pasir semuanya bisa minum. Itu kiasnya dari air. Setelah kita semuanya diberi rezeki oleh Allah, mengalirkan harta bendanya kepada fakir miskin atau yang sudah tercantum pada 8 asnaf, 8 bagian yang wajib menerima sodakoh atau lari kepada zakat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.